Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngondasari Harahap dengan NIM 210306031 dari kelas Peternakan A, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang dibimbing oleh Ibu Tati Pidianasari, SPTMP. Pertanyaan yang pertama, saya akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia dan non-ruminansia. Pada non-ruminansia, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva, di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis, dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Pada ruminansia, pencernaan pertama terjadi pada rumen. Kurang lebih 60-70% pakan ruminansia terdiri dari karbohidrat atau polisakarida. Karbohidrat tersebut terdapat dalam pakan serat kasar atau hijauan berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Juga terdapat dalam konsentrat berupa pati. Proses fermentasi karbohidrat dalam rumen dilakukan oleh mikroba. Hasil utamanya adalah VFA atau asam asetat, butirat, dan propionat. Proses fermentasi karbohidrat dalam rumen terjadi dalam dua tahap. Proses perubahan karbohidrat menjadi asam piruvat dan proses perubahan asam piruvat menjadi VFA. Pencernaan karbohidrat pada ruminansia terjadi pada rumen yang terbagi menjadi fruktan, sukrosa, pati, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Fruktan akan diubah menjadi fruktosa, kemudian sukrosa akan diubah menjadi fruktosa dan glukosa, kemudian pati akan diubah menjadi maltosa dan isomaltosa, kemudian selulosa akan diubah menjadi selobiosa, kemudian hemiselulosa dan pektin akan diubah menjadi pentosa. Selanjutnya, pentosa yang telah diubah akan diubah kembali menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian, fruktosa akan diubah kembali menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya, selobiosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dan maltosa dan isomaltosa akan diubah menjadi glukosa, kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat, diubah kembali menjadi fruktosa 6-fosfat, dan diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat, dan akan membentuk piruvat. Ini termasuk proses pertama, yaitu perubahan karbohidrat menjadi asam piruvat. Kemudian piruvat akan membentuk oksaloasetat, asetil fosfat, dan format. Format akan diubah dalam bentuk CO2 ditambah H2 dan hasil akhirnya yaitu metan. Kemudian asetil fosfat dalam bentuk CO2 ditambah H2 dan hasil akhirnya yaitu asetat. Kemudian asetil CoA dibentuk dalam butiril CoA dan hasil akhirnya yaitu butirat. Kemudian laktat akan diubah menjadi akril CoA dan diubah kembali menjadi propionil CoA, dan oksaloasetat akan diubah menjadi suksinat dan diubah menjadi propionil CoA dan hasil akhirnya yaitu propionat. Ini termasuk merupakan proses yang kedua, yaitu perubahan karbohidrat menjadi VFA yang terdiri dari asetat, butirat, dan propionat. Yang kedua yaitu menjelaskan proses metabolisme karbohidrat pada hati. Proses metabolisme karbohidrat pada hati dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua glikogenesis, yang ketiga glikogenolisis, yang keempat HMP-san, yang kelima gluconeogenesis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul piruvat. Glikolisis terjadi di dalam sitosol dan proses ini menghasilkan ATP. Lalu hasil dikatalis yaitu oksidatif dan karbon
karboksila. Kemudian glikogenesis yaitu berfungsi untuk sintesis glikogen dari glukosa. Terjadi di dalam hati dan otot dibantu oleh enzim. Glikogen sintase membentuk ikatan alfa-1,4 glikosidik dari glikogen. Kemudian glikogenolisis yaitu bentuk proses pemecahan glikogen kemudian terjadi di dalam otot atau hati. Dan hasil akhirnya yaitu piruvat atau laktat. Dan kemudian dibantu oleh enzim glukosa 6-fosfatase dan enzim glikogen fosforilase. Kemudian tahap HMP-san merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa. Kemudian tidak bertujuan menghasilkan energi atau ATP. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu gluconeogenesis untuk pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Terjadi di hati dan ginjal dan dibantu oleh enzim piruvat, karboksilase, fruktosa 1,6-difosfatase dan glukosa 6-fosfatase. Dan pertanyaan yang ketiga, saya akan menjelaskan proses metabolisme protein pada ternak ruminansia dan non-ruminansia. Proses pencernaan protein pada ternak ruminansia dan non-ruminansia mempunyai perbedaan, yaitu pada hewan non-ruminansia, pencernaan pertama terjadi di usus, menghasilkan asam amino, dan pada hewan non-ruminansia, pencernaan pertama terjadi di rumen yang menghasilkan peptida, asam amino, dan NH3. Kemudian di dalam rumen, protein mengalami hidrolisis oleh enzim proteolisis mikroba rumen menjadi peptida. Sebagian peptida digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein di tubuhnya. Sebagian lolos degradasi rumen dan sebagian lagi dihidrolisis menjadi asam amino. Kemudian sebagian kecil bakteri dapat menggunakan asam amino, namun 82% bakteri akan mendeaminasi asam amino tersebut menjadi NH3 seperti urea dan NPN. Soal yang keempat, saya akan menjelaskan proses metabolisme protein pada hati. Proses metabolisme protein pada hati, asam amino yang telah tersebar melewat darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Pada metabolisme asam amino akan melakukan pelepasan gugus asam amino. Kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Kemudian proses pelepasan gugus asam amino terjadi pada deminasi dan transmisi oksidatif. Kemudian deminasi oksidatif menggunakan hidrogenase dalam katalis. Sedangkan transmioksidatif proses metabolisme asam amino yang menyebabkan gugus asam amino terhadap asam amino yang lain. Kemudian asam amino membutuhkan pelepasan tubuh asam amino yang bertempat di dalam dideaminasi nitrogen alfa amino di dalam asam-asam amino. Kemudian protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekskresi informasi genetik merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu sama lain di dalam ikatan selium. Yang kelima, saya akan menjelaskan proses pencernaan lemak pada ternak ruminansia dan non-ruminansia. Proses pencernaan lemak pada ruminansia dan non-ruminansia, lemak pakan akan diubah menjadi galaktosil acid gliserol dan triasil gliserol. Setelah itu, lemak akan mengalami dua proses penting yaitu lipolisis, yaitu lemak atau gliserida dilipolisis oleh bakteri rumen menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa. Yang kedua, biohidrogenasi, di mana asam lemak tidak jenuh atau oleat dengan perbandingan 18:1, kemudian linoleat perbandingannya 18:2 dan linoleat perbandingannya 18:3, lalu mengalami penjenuhan dengan penambahan H+ atau hidrogenase dengan hasil akhir asam stearat dengan perbandingan 18:0. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses metabolisme
protein. Kemudian sintesis lemak dari protein dan karbohidrat, kemudian pada metabolisme lemak. Pada hati, hampir semua lemak yang dicerna diserap ke dalam limfa sebagai kilomikron yang merupakan gabungan dari trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Glikomikron kemudian disalurkan oleh pembuluh limfa, kemudian menyatu di sirkulasi sistematik gliserida, kemudian diubah menjadi asam lemak dan gliserol, terutama oleh enzim kapiler. Hati dari kapiler asam lemak akan berdifusi masuk ke sel-sel tubuh. Pertanyaan yang ketujuh, saya akan menjelaskan nutrien hasil pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada tubuh makhluk hidup. Nutrien hasil pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak yang masuk ke sistem peredaran darah. Hal tersebut dapat kita lihat melalui skema berikut. Pertama, akan masuk melewati hati terlebih dahulu sebelum ke peredaran darah. Yang pertama ada asetat, butirat, propionat, VFA, triasilgliserol, asam amino, dan NH3. Pertama, butirat akan diubah menjadi tetrahidroksida butirat. Pada hati saat masuk ke sistem peredaran darah akan diubah menjadi beta hidroksida butirat. Asam asetat saat masuk ke peredaran darah akan diubah menjadi asetat. Propionat dan glukosa akan diubah menjadi glukosa. Pada glukosa ini dapat diubah menjadi energi, glikogen, NADPH. Glukosa akan NADPH. Kemudian saat masuk ke peredaran darah, propionat dan glukosa akan diubah menjadi glukosa. Kemudian VFA pada hati akan diubah menjadi VFA asetat. VFA asetat dan triasilgliserol. Kemudian masuk ke sistem peredaran darah, VFA akan diubah menjadi triasilgliserol. Kemudian asam asetat VFA akan diubah menjadi asetoasetat. Kemudian yang terakhir gliserol akan diubah menjadi gliserol pada hati. Gliserol akan diubah menjadi glukosa dan glukosa akan diubah menjadi asam keto. Kemudian asam keto diubah lagi menjadi NH3 urea dan saat masuk ke sistem peredaran darah akan diubah menjadi urea. Kemudian asam amino pada hati akan diubah lagi menjadi protein NH3. Lalu ketika asam amino masuk ke dalam sistem peredaran darah akan berubah dalam bentuk asam amino. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.